Apa kabarnya kalian semua di sana? Teman-temanku, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, diberi kelimpahan rezeki yang melimpah dan barokah. Amin. Teman, pada kesempatan ini saya mau bikin ya sesuatu. Sekarang musimnya sudah musim hujan, udah musim dingin. Padahal sudah musim sekarang ini di Eropa itu musim gugur ya. Tapi kok belum banyak daun yang berguguran, belum sederas yang kalau udah musim gugur ya. Jadi hanya sedikit-sedikit. Nah, di kesempatan ini teman, saya mau bikin tahu jeletot, tahu super pedas ya, isi sayuran dan yang cabenya banyak gitu ya. Nah, kebetulan saya kemarin ke Breda dan mendapatkan tahu yang istimewa ya. Di Breda di toko oriental itu tahunya istimewa sekali ya. Kemudian saya bikin dan nanti saksikan ya bahannya apa, bumbunya apa. Ini versi saya ya teman ya, meskipun banyak di luar versi yang lain-lain ya. Saksikan yuk seperti apa keseruannya. Kemudian ini ada teman yang pesan, jadi saya buatkan sekalian buat saya sendiri. Katanya enak sekali. Coba yuk kita lihat ya seperti apa saya bikin dan bahan bumbunya. Oke. Halo teman, apa kabarnya kalian semua di sana? Nah, hari ini teman, seperti biasa ya, di malam hari saya di Nederland pengen bikin tahu isi jeletot ya, tahu isi yang super pedas ya. Nah, kalian lihat bahannya apa saja yang sudah saya sediakan. Ada tahu ini yang kemarin beli di toko oriental ya, ada 4 potong ya. Ini tahunya enak, nanti kalau digoreng itu dia empuk dan dalamnya bisa luas ya untuk isian ya. Kemudian ada bahan wortel yang sudah saya serut seperti ini, diparut ya. Kemudian ada kol yang sudah saya potong-potong seperti ini. Kemudian ada toge. Kemudian ada bawang bombay, bawang merah, bawang putih. Ada cabai besar, cabai rawit dan daun bawang ya. Ini besarnya seberapa itu terserah ya, terserah kalian ya. Saya juga terserah, tidak ada ukuran, dikira-kira saja ya, maafkan saya. Jadi saya bukan buat jualan, tapi ini buat makan sendiri ya, hobi masak ya, buat dimakan sendiri. Kemudian bumbunya, seasoningnya ada garam, ada merica bubuk, ada gula pasir dan ada bubuk kaldu ya. Ini nanti kita tumis, kita goreng ya. Tumis apa namanya ya? Ditumis ya. Ini semuanya ini ya. Nanti tahunya kita goreng terlebih dahulu. Tapi nanti bumbunya ini kita blender halus ya. Ya jangan halus-halus ya. Ada agak kasar dikit lebih enak ya. Nah teman, ini bahan dan bumbu yang sudah saya sediakan. Nanti kita saksikan bagaimana cara saya membuatnya ya. Terutama nanti saya mau bikin isiannya dulu ya. Oke teman, saksikan yuk keseruan ya. Keseruan saya membuat tahu jeletot ala Reni Nederland ya. Tahu jeletot super pedas ya. Tapi nggak tahu karena di sini tuh cabenya manis teman ya. Ini sudah saya tambahin rawit, ini kecampur di sini banyak tadi ya, ada 10 dan ininya 10 juga. Oke, saksikan yuk bersama. Oke teman, pertama kita mau memblender dulu ya bahannya ya, bumbu, yaitu cabai rawit, cabai besar, merah, ini semua ya. Kemudian kita masukkan bawang merah semuanya. Tadi cabai sudah masuk semua ya teman. Nah, kemudian kita masukkan bawang putih.
Kemudian untuk bawang bombaynya nanti kita oseng ya, biar ada crunchy gitu ya. Nah, untuk memudahkan untuk pemblenderan, saya gunakan air secukupnya saja ya, biar nggak seret, biar gampang untuk memblendernya ya. Saatnya kita memblender ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadinya akan seperti ini ya teman. Lihat nih ya, halus tapi tidak terlalu halus ya. Pedas banget baunya sudah. Oke, saatnya kita gongseng ya. Oke, halo teman, saatnya kita untuk membuat isiannya tahu, apa namanya ya, tahu pedas, super pedas jeletot ya. Kita bikin dulu ya isiannya ya. Nah, pertama saya goreng dulu bawang bombay. Bawang bombay kita masukkan dan kita gongsoy ya, kita goreng ya sampai tumis. Aduh, maaf salah nyebutnya ya. Kita tumis ya sampai dia berbau harum. Kecil saja ya, kecil dulu karena untuk memasukkannya biar nanti tidak meletup kemana-mana. Oke, sudah layu, sudah berbau harum, saatnya kita masukkan cabai ya, cabenya yang super pedas. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini pedas sekali ya, jadi harus dikira-kira dulu ini dan banyak lagi, takutnya nanti sakit perut. Karena kemarin menggunakan air untuk mencopernya supaya mudah untuk menghaluskannya ya. Oke, kita coba dulu segini ya. Kemudian kita masukkan sayurannya ya. Karena apinya kecil, jadi sementara kecil dulu ya. Kemudian kita masukkan sayurannya ya. Sayur toge dan sayur kolnya sudah kita masukkan. Oke, nanti kita aduk. Dan cabenya sudah tercampur ya. Kemudian saatnya kita masukkan wortelnya ya, semuanya, wortel parutnya ya. Wortel sudah masuk, kemudian daun bawangnya masukin semua juga ya. Setelah kita aduk rata ya, tapi menurut saya kayaknya kurang ya, kurang cabenya ya, kurang nendang. Saya sudah wahing dari tadi ya, karena pedas. Ini masih ada sisa cabai, kita masukin ya. Biarin semua. Ini pesanan teman, maunya yang super pedas. Oke, kita bikinin ya. Aduh, sampai wahing teman.
kita aduk ya. Kita nyalakan apinya. Dan isiannya sudah selesai, tinggal kita matangkan ya. Kalau perlu tidak usah terlalu matang ya teman, karena nanti masih digoreng ya. Nah seperti ini penampakannya ya, isinya ya. Pedas sekali ini, dijamin. Oke, kita sampai matang, tunggu ya. Dan ini penampakannya ya setelah setengah matang. Jangan terlalu matang teman, nanti nggak enak ya, karena masih harus digoreng lagi. Cukup sekian ya, ini segini saja. Oke, nanti selanjutnya kita goreng tahunya ya. Ini buat isiannya. Oke, tunggu kelanjutannya. Nah teman, saatnya kita bikin untuk memotong tahunya ya. Kemarin sudah jadi. Halo teman, sekarang kita bikin tahunya ya. Kita potong-potong kemudian kita goreng ya. Ya, untuk isiannya sudah jadi. Sekarang kita mau goreng tahunya ya. Kalian lihat cara saya memotongnya ya. Seperti ini, tahunya saya beli di toko oriental ya. Tahunya ini dari toko oriental itu sangat enak ya. Dia bisa kenyal dan lembut ya. Jadi tidak keras ya. Oke, caranya kita ini jadi satu begini, terus kita potong dua biar nanti untuk membuat segitiga ya. Nah ini terus kita belah segitiga. Ini juga segitiga. Nah, kemudian kita potong lagi begini ya. Ini cara saya untuk supaya nanti tahunya bisa keisi banyak ya. Nah seperti ini teman ya, jadi gede-gede gini ya. Ini jadinya satu kotak itu jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Dan untuk kita sisihkan dulu, nanti kita goreng ya. Sebelum digoreng ya kita beri rasa ya, beri garam ya, supaya nanti kulitnya ada rasanya. Nah ini sekarang yang kedua, caranya sama, kita bagi dua dulu, kemudian kita bagi segitiga. Kalau bisa harus pas ya, jangan menceng biar nanti sama besarnya ya. Tahunya bagus banget ini, tahu dari toko oriental ya. Ini kemudian ini oke, jadi 8 lagi, jadi 2 tahu menjadi 16 ya. Saatnya kita goreng. Kita beri garam sedikit ya. Kita beri garam. Sedikit saja ya, biar nanti ada rasanya. Oke, saatnya kita goreng ya. Saatnya kita goreng ya teman. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati supaya tidak muncrat.
sekali goreng 8 ya. Oke, gorengnya nggak usah garing-garing ya, supaya nanti untuk diisi tahu jeletot itu isiannya nggak pecah ya. Oke, kita tunggu kering ya, tidak kering sekali tapi untuk membuat kulitnya. Sepertinya sudah mulai kuning. Kita balik ya, apinya dikecilin teman supaya nggak meletus ya. Nah, ini hasilnya teman yang sudah saya goreng ya, bagus ya, kuning keemasan ya, kalian lihat ya, cantik. Oke, sekarang sesi yang kedua. Sesi kedua kita goreng lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apinya kecil saja supaya enggak meletup-meletup. Oke, goreng tahu simple aja ya. Nah, kita mau bikin tahu jeletot. Susah sih buat membaliknya. Oke, teman, nah ini sudah jadi ya tahunya ya, yang saya goreng tadi ya, dapatnya sekian tuh, warnanya cantik ya. Dan ini isinya yang sayuran dengan super pedas, atau kalau orang Jawa Barat bilangnya gohu ya, jeletot ya. Dan ini tahunya, nanti kita lubangin kemudian diisi ya, ada step by stepnya. Oke, halo teman, nah saat ini bahannya sudah siap ya, saatnya saya untuk mengisi. Tangan saya sudah bersih ya, sudah cuci tangan. Jadi kita sediakan tahunya yang sudah dipotong tadi dan sudah digoreng. Nah, kita potongnya seperti ini. Kok bisa sampai ke dalam ya. Kan lihat kan seperti ini ya, tuh ya. Nah, biasanya saya buang isinya dulu ya, supaya nanti nggak terlalu tebal tahunya. Nah, ini sudah saya sediakan tempatnya ya, saatnya saya buang isinya ya. Ini yang putih ini kita keluarin tuh, ini nanti yang bikin penuh, rasanya juga terlalu banyak tahu nanti daripada sayurnya ya. Ini kita buang. Nah, kosong kan, saatnya kita isi ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan sendok kecil aja supaya nanti gampang muatnya ya. Seperti ini caranya ya. Teman, saya ini cuma ibu rumah tangga ya, dan suka-suka aja bikin ya. Jadi ya begini nih ya, karena di Belanda itu tidak ada tahu isi begini pedas, super pedas, tidak ada ya. Jadi ya harus bikin sendiri gitu ya. Nah, seperti ini ya isinya ya, dan kita taruh ya. Oke, dan untuk selanjutnya ya, kita potong lagi, kita gunting dulu ya tengahnya ya. Nanti kalau pakai sarung tangan itu ribet teman ya, karena kan harus kurang pas ini, kurang nengah ya.
Tuh, kita buang isinya lagi ya. Seperti itu seterusnya ya teman. Nah, itu tadi contohnya satu ya. Kita isi ya. Kita padetin. Ya. Kalau kurang ya ditambah lagi, begitu ya. Nanti kan digoreng dengan tepung ya. Oke. Yang kedua sudah jadi ya. Nah teman, akhirnya jadi ya tahu isinya ya. Isi jeletot tinggal kita goreng dengan tepung. Seperti ini penampakannya setelah diisi ya. Isinya yang banyak. Nah tadi dalamnya tahu kita bongkar ya, kita buang isinya. Jadi tahu kopong kemudian kita isi dengan isinya itu. Kalian lihat gimana menurut kalian? Yummy yummy. Nanti selanjutnya kita lihat cara menggorengnya ya, dengan dibalut dengan tepung. Oke. Halo teman, selamat pagi ya di Nederland ya. Karena ini step by step ya. Nah, karena dibutuhkannya untuk hari ini, jadi semalam saya persiapkan bahannya. Nah, kemudian ini paginya mau saya serahkan ke yang titip, yang bikin pesan. Jadi hari ini biar hangat ya, saatnya saya untuk membuat adonannya ya. Dan ini bahan yang sudah saya siapkan untuk adonan ya. Ada air nanti secukupnya, ada merica bubuk, bubuk kaldu, baking powder, garam, tepung maizena, tepung beras, dan tepung terigu ya. Ini bahan yang untuk pencelupnya ya, untuk tahu jeletotnya ya. Oke, saatnya kita buat ya. Nah, pertama saya masukkan tepung berasnya ya, karena itu sesuai apa namanya ya, secukupnya dulu. Nanti kalau kurang kita bikin lagi ya, karena saya bikinnya hanya 10 biji ya untuk teman yang pesan, jadi secukupnya saja ya. Nanti kalau kurang kita bikin lagi. Oke, kemudian tepung terigu, kemudian tepung terigu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dikiras-kiras saja ya, jadi biar nanti tidak terlalu keras. Oke, kemudian dengan tepung maizena, dengan tepung maizena juga dikira-kiras saja. Oke, kemudian kita masukkan kaldu bubuk secukupnya, merica bubuk secukupnya, kemudian baking powder. Baking powdernya juga jangan banyak-banyak ya, tidak satu bungkus, sedikit saja, sekian kira-kira. Kemudian garam, secukupnya saja ya. Oke, dan kita aduk. Untuk kekentalannya dengan kira-kira ya, airnya tidak segini, tidak semuanya, nanti kecairan ya. Sedikit dulu, kalian pastikan tidak terlalu encer, tidak terlalu kental. Kalau terlalu kental nanti keras. Dikira-kira dulu ya. Dan ini sudah tercampur rata.
Kalau seperti ini nanti kekentalan ya teman. Jadi kita tambahin air sedikit lagi ya. Kita sambil rasakan, masak itu juga dengan perasaan ya. Jadi untuk kekentalannya bagaimana, nah ini yang kita inginkan ya, tidak terlalu encer, tidak terlalu kental. Tuh ya, seperti ini. Kan lihat air yang digunakan juga masih kan, tuh, jadi separuh gelas ya. Kalau perlu biar tidak takut ya, kita sedikit-sedikit dulu teman ya, jangan langsung satu gitu, kecuali kalian memang usaha besar ya, karena ini buat sendiri dan buat ada teman yang pengen dibuatkan, pesanan teman 10 biji. Tuh ya, kekentalannya seperti ini, cantik kan? Oke, saatnya kita goreng teman. Kita lanjutkan kembali ya. Nah, ini bahan dan tempat yang sudah saya sediakan ya untuk menggoreng. Minyak goreng sudah mau kita panaskan ya. Artinya nanti jangan besar-besar dulu, kecil dulu, karena kan nanti biar tidak meletup. Kemudian, dan ini peran utamanya, tahu yang sudah semalam saya bumbuin, saya masukkan ke tahu, kemudian saya masukkan kulkas ya supaya lebih padat. Oke, ini ada 10 tahu dan ada tampah untuk nanti ngeringnya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Kita masukkan tahunya ke bahan pencelup ya, seperti ini. Kita celupkan di adonan. Kita goreng. Bismillah. Dan selanjutnya seperti ini teman penampakannya ya. Setelah saya masukkan, kita tunggu sampai dia warnanya kuning keemasan ya, sampai matang ya. Oke, enak sekali ini. Tapi teman itu mintanya yang super pedas. Nah, kalian tahu cabai di Nederland itu hampir tidak pedas ya, beda dengan cabai di Indonesia yang cabai setan itu ya. Nah, kita cari nggak ada, jadi ya hanya pakai cabai Nederland ya. Jadi mungkin sedikit manis cabenya, tapi tetap aja pedas. Oke, saksikan nanti ya selanjutnya. Kita tunggu sampai warnanya kuning keemasan. Dan ini penampakan setelah saya balik ya teman. Tuh, montok-montok besar kayak yang bikin Dek, tahunya mantap ini ya. Oke, kita tunggu sampai matang ya. Akhirnya sudah matang teman, dan ini api sudah saya kecilkan ya. Tuh, sudah matang merata dan sudah warnanya sudah cantik ya. Saatnya kita tiriskan. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati, lalu hati-hati ya.
Tuh, cantik kan? Tuh, gede-gede. Masih ada yang putih. Harus bolak-baliknya karena ini tahunya segitiga ya. Jadi bolak-baliknya sedikit susah dan sedikit lama ya. Karena harus matang merata. Takutnya masih ada yang belum matang, masih putih. Nah, gitu ya. Oke. Tuh, harus dibolak-balik ya. Lihat masih ada yang putih. Oke. Sesi yang pertama sudah matang, seperti ini penampakannya ya. Oke, dan teman, ternyata kita harus bikin lagi ya karena kurang. Api kita kecilin, mungkin matiin dulu deh, lalu panas nanti ya. Dan kita bikin tepung lagi ya. Kalian lihat, ini sesi yang kedua ya. Saya dibikin tepung lagi. Dan ini yang tadi yang sudah jadi ya teman. Seperti ini penampakannya. Kemudian saya masih menggoreng lagi ya. Nah, saya sarankan untuk tepungnya agak banyak ya, karena sedikit kental itu lebih baik karena menempel ya. Jangan terlalu encer teman ya. Jadi lebih baik untuk kental sedikit. Jadi jangan terlalu kental juga. Nah, untuk menempel itu lebih bagus. Dan ini kita gunakan wajan anti lengket ya, wajib. Karena supaya ini tepung tidak lengket dan tidak rusak penampakannya kalau untuk dijual jadi bagus. Nah, seperti ini. Bagaimana menurut kalian? Leker-leker. Oke, kita tunggu selanjutnya ya. Nah teman, ini sesi yang ketiga ya. Karena tahunya banyak dan ini yang terakhir, tepung terakhir 3 ronde untuk ke adonan ya, tepung adonan, dan ini yang sesi ketiganya ya. Dan ini kalian lihat sudah matang. Bagaimana menurut kalian? Ini buat sendiri, makan sendiri sama ada pesanan teman ya. Dan teman, memang saya bukan pengusaha, jadi ya apa namanya, minyaknya ini harusnya yang super banyak ya, dan dengan penggorengan yang besar itu ya, kayak yang dijual di jalan-jalan di Indonesia ya. Harusnya seperti itu, jadi cepat matangnya ya, dengan api yang besar. Tapi ini kenapa saya apinya kecil, supaya sampai ke dalamnya itu merata matangnya ya. Jadi nanti kalau pakai api besar, matang di luar saja, dalamnya tidak matang. Seperti itu ya. Tuh, relax, santai saja bikinnya ya, karena kan hanya di rumah saja ya, buat di rumah ya. Oke, gimana menurut kalian? Nih satu lagi nih ya, adonannya. Oke, dan habis nih 3 kali ya. Dan saran saya, tepungnya memang harus jangan terlalu encer ya, sedang, jangan terlalu kental juga, nanti keras karena ada tepung berasnya ya. Nah ini biar matang, nempel tepungnya itu, jadi yang sedang ya. Terus kalau menuang di penggorengan jangan terlalu dekat karena nanti nempel, akan susah bolak-baliknya ya. Oke. Selesai 3 ronde ya. Halo teman, akhirnya sudah jadi ya, tahunya seperti ini ya. Bagaimana menurut kalian? Kalian lihat, matang, enak, dan dengan cabai rawit, yummy yummy. Saya akan icipin ya, ini remahannya ya, seperti apa bisa kalian dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Renyah, garing, dan terasa bumbunya. Oke, semakin leker-leker. Selamat mencoba. Terima kasih teman yang sudah memberikan like, subscribe, dan komentar. Jika kalian mau mencoba silakan. Ini recommended dan sangat enak. Oke. Salam dari Oosterhout. Bye bye. Dudu.